Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah perancangan alat industri kimia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai safety hazard, bencana tekan, dan pesawat uap. Pertama-tama, perkenalkan dari anggota kelompok 1, saya sendiri yaitu Halini Jiraisiro dengan NPM 19084. Kemudian ada saya, Iqbal Mahendra dengan NPM 55. Saya Mas Guru Latif dengan NPM 68. Saya Salma Putri dengan NPM 19070. Saya Amrita Ajna dengan NPM 19073. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan mengenai safety hazard perencanaan bencana, terutama pada bencana tekan dan pesawat uap. Poin-poin yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama ada mengenai bencana tekanan dan pesawat uap, kemudian yang kedua yaitu pengawasan K3, kemudian yang ketiga sumber akibat bahayanya, kemudian yang keempat dasar hukum, kemudian yang kelima yaitu pemeriksaan dan pengujiannya. Pesawat uap atau juga sering disebut sebagai kettle uap, di mana kettle uap adalah suatu pesawat yang dibuat untuk mengubah air yang ada di dalamnya menjadi sebagian uap dengan jalan pemanasan. Pemanasan ini dilakukan dari proses pembakaran sehingga dalam sistem tenaga uap selalu terdapat tempat pembakaran. Dengan memanfaatkan tekanan uap ini, maka akan dapat digunakan untuk menggerakkan mesin atau generator untuk menghasilkan energi listrik. Nah, di sini yaitu ada salah satu contoh ilustrasi pesawat uap, di mana yang sebelah kiri merupakan pesawat uap dengan model yang berbentuk horizontal, kemudian yang sebelah kanan yang berbentuk vertikal. Di sini disebutkan juga bagian-bagian dari pesawat uap tersebut, di mana ada stream, dome, drain, feed water, firebox, kemudian ada chinway dan safety valve-nya. Nah, untuk pesawat uap sendiri, kettle uap sendiri itu ada beberapa jenis yang didasarkan pada yang pertama yaitu berdasarkan tempat penggunaannya, di mana kettle uap ini ada dua jenis, yaitu kettle uap darat tetap, kemudian yang kedua yaitu kettle uap darat berpindah. Kemudian yang kedua didasarkan pada letak sumbu silinder kettle uapnya. Yang pertama yaitu kettle uap tegak dan yang kedua yaitu kettle uap mendatar. Selanjutnya ada golongan kettle uap, konstruksi dan aliran panas, ada kettle uap tangki, kettle uap dengan lorong api dan pipa-pipa api, kettle uap pakai boiler, kemudian kettle uap kambi. Kemudian pada bencana tekanan adalah sesuatu untuk menampung fluida yang tekanan atau bencana selain zat uap yang di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau gas campuran termasuk udara baik terkempam menjadi cair atau dalam keadaan larut atau beku. Kemudian yang termasuk bencana tekan ada bencana penampung, storage tank, bencana pengangkut, kemudian botol baja atau tabung gas, instalasi pendingin, instalasi pipa gas atau udara, reaktor atau suatu tempat berlangsungnya reaksi kimia dengan jalan pencampuran, pemanasan, dan pendinginan pada berbagai bahan yang diperlukan. Kemudian ada perbedaan antara kettle uap dan bencana uap adalah pada fungsi daripada operasinya. Kettle uap adalah sebagai penghasil uap, sedangkan bencana uap adalah penampung uap yang dihasilkan. Kettle atau pesawat uap dan bencana tekan merupakan peralatan yang mempunyai resiko sangat tinggi apabila tidak dilakukan pemeliharaan dan pemeriksaan secara teratur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah telah menetapkan syarat-syarat keselamatan kerja terhadap penggunaan kettle uap dan pesawat uap serta bencana tekan. Oleh sebab itu, perusahaan harus mentaati peraturan atau persyaratan yang sudah ditetapkan dan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja dalam penggunaan kettle uap dan bencana tekan tersebut. Dengan ditetapkan dan dilaksanakannya peraturan K3 dalam perusahaan diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan yang akan terjadi. Kemudian ada sumber bahaya pada pesawat uap.
termometer tidak berfungsi dengan baik atau bila tidak dikalibrasi dapat menimbulkan peledakan karena si operator tidak mengetahui tekanan yang sebenarnya dalam boiler dan alat lain tidak berfungsi. Kemudian ada safety valve tidak berfungsi karena karat atau sifat gasnya menurun mengakibatkan tertahannya tekanan yang berlebihan. Kemudian ada gelas juga tidak berfungsi yang mana nozzle-nozzle-nya atau pipa-pipanya tersumbat oleh karat sehingga mengakibatkan jumlah air tidak terkontrol. Pada bencana tekanan, kebakaran. Gas yang mudah terbakar yang dikemas dalam bencana tekan bila tercampur dengan udara serta sumber panas dapat menimbulkan kebakaran atau ledakan, keracunan, dan iritasi. Beberapa jenis gas tertentu mempunyai sifat beracun yang sangat membahayakan bagi makhluk hidup karena dapat meracuni darah dalam tubuh melalui sistem pernafasan maupun jaringan tubuh lainnya. Selanjutnya masih dengan sumber bahaya. Yang pertama untuk pesawat uap, yaitu air pengisi kettle tidak berfungsi mengakibatkan terjadinya pembengkakan bejana karena tidak adanya transfer panas. Selanjutnya ada boiler yang tidak dilakukan blowdown dapat menimbulkan skal tidak sering dikunci. Terjadi pemanasan lebih karena kelebihan produksi uap. Tidak berfungsinya pompa air pengisi kettle karena perubahan tidak sempurna atau roster nozzle valve tidak berfungsi dengan baik karena boilernya sudah tua sehingga sudah tidak memenuhi syarat. Dan ada tidak teraturnya tekanan inspeksi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk sumber bahaya dari bejana tekan, ada pernafasan, tercekik atau asphyxia, sejumlah gas tertentu yang tampaknya tidak berbahaya karena tidak beracun dan tidak terbakar, tetapi dapat mengakibatkan kematian apabila gas tersebut telah memenuhi ruangan tertutup, sehingga oksigen dalam ruangan tersebut tidak cukup lagi memenuhi kebutuhan pernafasan. Yang kedua ada peledakan. Semua jenis gas bertekanan yang tersimpan dalam botol baja maupun tangki gas mempunyai bahaya meledak karena ketidakmampuan kemasan dalam menahan tekanan gas yang ada di dalamnya. Untuk menjaga keamanan penggunaan, setiap kandungan gas yang berbeda, tabung-tabung gas memiliki warna yang berbeda. Berikut ini merupakan tabel dari jenis gas, warna, dan juga keterangannya. Seperti salah satunya pada nomor 1 ada jenis gas oksigen dengan warna biru muda dan tidak terdapat keterangan yang spesifik. Pada nomor 3 ada gas nitrogen dengan warna abu-abu dengan keterangan gas yang dapat menyebabkan tercekik dan seterusnya. Selanjutnya untuk instalasi pipa dengan pewarnaan, berikut ini merupakan tabel dengan isi pipa atau tangki, nama warna dari identifikasi dasar, dan contoh warnanya. Seperti nomor 1, yaitu air, dengan nama warna identifikasi dasar hijau, dan contoh warnanya ada di kolom yang paling kanan. Begitu juga dengan uap, udara, gas, dan lain-lain. Selanjutnya untuk ruang lingkup pengawasan K3, jadi pengawasan K3 pesawat uap dan bejana tekan adalah serangkaian kegiatan beserta keseluruhan tindakan yang dilakukan pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap pemenuhan dari pelaksanaan peraturan UU mengenai objek pengawasan K3 pesawat uap dan bejana tekan pada sebuah perusahaan. Ruang lingkup pengawasan K3 pesawat uap dan bejana tekan meliputi perencanaan, pembuatan, pemasangan atau perakitan, modifikasi atau reparasi, dan pemeliharaan pesawat uap dan juga bejana tekan. Oke, baik, selanjutnya di sini ada pengawasan K3. Untuk yang pertama ada pertimbangan desain, di mana pertimbangan desain mencakup prinsip-prinsip desain termasuk gambar konstruksi, data ukuran-ukuran bagian-bagian, gambar teknik, pelaksanaan pembuatan, dan juga pengujian. Kemudian ada metode konstruksi, di mana metode konstruksi yaitu pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan metode pengelasan dan juga pengalingan. Kemudian ada spesifikasi bahan, di mana bahan yang digunakan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, serta standar penggunaan bahan, serta mempunyai sertifikat bahan. Kemudian yang terakhir ada penempatan kettle uap, di mana kettle uap harus ditempatkan dalam suatu ruangan atau bangunan tersendiri yang terpisah dari ruangan kerja. Jarak ruangan operator kettle uap harus aman sesuai ketentuan. Kemudian di sini ada dasar hukum.
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bahwa penggunaan mesin uap di bidang industri dan jasa dapat mengakibatkan kerugian, baik harta dan jiwa akibat kecelakaan atau peledakan mesin uap, yang salah satunya adalah dikarenakan kurang pahamnya operator akan cara pemakaian mesin uap, pengamanan dan perlengkapan yang kurang baik. Untuk itu, kepada operator mesin uap yang mengoperasikan perlu diberikan pelatihan yang memadai untuk mengatur tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator mesin uap. Dasar-dasar hukum mengenai mesin uap, yaitu yang pertama ada Undang-Undang UAP tahun 1930, kemudian ada Peraturan UAP tahun 1930, kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 1 Menteri 1982 tentang bencana tekan, kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 2 Menteri 1982 tentang klasifikasi juru las, kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 1 Menteri 1988 tentang klasifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap. Kemudian di sini ada pemeriksaan dan pengujian ketel uap dan bencana tekan. Baik, di sini pemeriksaan sebelum pembuatan atau prafabrikasi. Yang pertama yaitu pengesahan desain atau gambar rencana diteliti secara cermat atas seluruh persyaratan yang harus dilaksanakan pada pembuatan bencana tekan, baik persyaratan teknis maupun administratif, termasuk pembuatan laporan pemeriksaan atau inspection report. Kemudian ada sertifikat material, kemudian ada sertifikat juru las dan juga buku kerjanya. Kemudian ada prosedur pengelasan dan hasil pengujiannya, kemudian ada prosedur pengujian tidak merusak, ada prosedur pengujian kekerasan, kemudian ada prosedur perlakuan panas sesudah pengelasan, kemudian ada prosedur pengujian pemadatan, kemudian ada prosedur pengawasan kualitas dari pabrik pembuat. Baik, untuk berikutnya di sini ada pemeriksaan dan pengujian ketel uap dan bejana tekan, di mana pemeriksaan dilakukan selama pembuatan atau fabrikasi, meliputi 7 aspek pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan bahan induk, dana, atau komponen yang sudah dibentuk. Kemudian yang kedua, pemeriksaan untuk visual atau tampak untuk pengelasan. Yang ketiga, pengujian bahan. Yang keempat, pengujian kekerasan. Yang kelima, pengujian tidak merusak. Yang keenam, pemeriksaan terhadap perlakuan panas sesudah pengelasan, dan yang ketujuh, pemeriksaan visual setelah pekerjaan fabrikasi selesai. Untuk yang berikutnya, di sini ada sertifikat dan dokumentasi fabrikasi, di mana untuk mendapatkan desain data yang jelas dan keterangan pembuatan yang optimal dari pertama atau pembuat, maka perusahaan pembuat bejana tekan harus melengkapi semua keterangan pembuatan bejana sesuai dengan persyaratan standar yang digunakan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Perusahaan pembuatan bejana tekan harus menyerahkan semua sertifikat yang telah disahkan atau dilegalisir oleh pemerintah Direktorat Pengawasan Normal Keselamatan Kesehatan Kerja. Untuk keperluan pemeriksaan dan pengecekan ulang bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti klaim dari pihak pemakai, kejadian malapetaka, contohnya seperti peledakan, maka perusahaan bejana tekan tersebut wajib untuk menyimpan semua dokumen atau berkas tersebut selama jangka waktu 10 tahun. Untuk berikutnya, di sini ada pemeriksaan dan pengujian pertama di tempat kerja setelah selesai dipasangkan atau pemasangan instalasi. Untuk yang pertama, meneliti dokumen fabrikasi atau pembuatan, di mana dokumen-dokumennya dapat meliputi sertifikat material, perhitungan kekuatan, gambar desain, laporan hasil pemeriksaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, melakukan penelitian kembali, perhitungan desain atau konstruksi sesuai standar peraturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada melakukan pemeriksaan atau pengujian lapangan. Hal tersebut meliputi pemeriksaan sifat tampak atau visual, kemudian ada pengujian bahan, kemudian pengujian pemadatan atau pre-shop test, kemudian ada pengujian tingkat pengaman, pemeriksaan atau pengujian alat pengaman lain bila ada, kemudian laporan pemeriksaan dan pengujian, dan yang terakhir ada dokumentasi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan mengenai safety hazard perancangan bencana pada bencana tekan dan pesawat uap.
Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.